Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu dalam ibadah tengah minggu GKI Berisi Indah. Mari kita mengawali persekutuan kita pada malam hari ini dengan memohon pimpinan Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Mari kita pujikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh bersekutu Tuhan meski dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkenan untuk menyampaikan firman-Mu dan menerangkan makna kehidupan dan juga kehendak-Mu di dalam ibadah kami pada malam ini. Kami mohon ya Roh Kudus, sertailah kami dan terangilah seluruh hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh juga yang menyatukan kami di dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita buka dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan, bangsa itu habis kesabarannya dan mengomel terhadap Allah dan Musa. Mereka berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tak ada makanan dan air pun tak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini." Maka Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Banyak orang Israel mati di pagut ular-ular itu. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa dan berkata, "Kami telah berdosa karena mengomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan dari kami." Maka Musa mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu. Maka Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang kepada ular tembaga itu. Demikian sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, orang Israel sudah berjalan puluhan tahun tanpa makan dan minum enak. Akhirnya habis kesabaran mereka, bosan, bahkan muak dengan semua yang mereka telah jalani.
termasuk berkat mana makanan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Mereka mulai meragukan Tuhan. Apa Tuhan sungguh ada? Apa Tuhan mampu memberikan mereka tanah air? Apa Tuhan mampu menolong mereka dan tetap setia pada janjinya? Mereka berhenti untuk protes, mengomel, bersungut-sungut. Maka Allah sekali lagi mendidik mereka untuk taat dan percaya. Allah memakai ular tedung berbisa. Orang Israel dipagut oleh ular tedung itu dan banyak yang jatuh korban. Mereka menjadi waspada, menghindar, bahkan lari jika melihat ular itu. Tetapi anehnya, Allah malah meminta Musa untuk membuat ular tedung dari logam tembaga di atas tiang dan menyuruh rakyat untuk melihat patung ular itu supaya mereka sembuh dan tetap hidup. Saudara, apakah ular tembaga itu bisa menyembuhkan? Tentu tidak. Yang menyembuhkan orang Israel adalah karena mereka percaya pada Allah yang mengatakan bahwa kalau lihat ular tedung logam itu bisa sembuh. Yang menyembuhkan mereka karena percaya sekaligus juga karena taat. Ketika Allah menyuruh mereka melihat ular logam itu, mereka mau melakukannya walaupun mereka trauma dan takut. Saudara yang terkasih, apakah selama masa karantina ini kita juga habis kesabaran? Sudah ada di titik muak, bosan, mulai bersikap negatif, marah, dan mempertanyakan kuasa Tuhan? Memang ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul. Ada yang bersedih karena merindukan keluarganya. Di sisi lain, malah ada yang bersama keluarga tetapi mulai tidak betah di rumah karena komunikasi yang kurang baik. Ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi ada juga yang bertambah berat beban pekerjaannya walaupun itu dilakukan dari rumah. Ada yang pusing karena tidak punya uang, sedangkan yang lainnya pusing karena punya uang banyak tapi tidak bisa menikmatinya sama sekali. Ada yang mengalami sakit tetapi tetap bersemangat, tetapi ada juga yang sehat malah selalu merasa tidak berdaya. Ada di antara kita yang menatap masa depan dengan harapan, tetapi ada juga yang menatap masa depan dengan kekhawatiran dan kecemasan. Saudara yang terkasih, percayakah saudara bahwa Tuhan mampu memberkati saudara meski kita sedang ada dalam masa pandemi ini? Meski kita ada dalam sakit dan kelemahan, meski kita ada dalam relasi yang rapuh, meski kita sedang kehilangan pekerjaan. Saat semua hidup serba sulit, apakah kita masih bisa tetap percaya kepada Allah, taat kepada Allah? Percayakah kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Dan sampai sekarang Tuhan masih terus bekerja keras untuk memberkati dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan berhenti. Jangan kesusahan membuat kita tenggelam dalam keluhan-keluhan, dalam pikiran-pikiran yang negatif, dalam reaksi-reaksi dan sikap-sikap yang negatif. Mari kita terus berjalan, mari kita terus bersemangat, mari kita percaya terus bahwa di depan Tuhan menyediakan berkat dan janjinya. Tuhan yang menjadikan ular tedung dari logam tembaga untuk menjadi alat kesembuhan. Tuhan yang sama juga bisa memakai apapun dalam hidup kita untuk menjadi tanda kehadirannya, tanda kasihnya, tanda pertolongannya. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mampu memakai dan mengubah penderitaan menjadi berkat bagi kita. Ketika segala sesuatu tampak tidak pasti, tetapi janji Tuhan, kasih Tuhan adalah jaminan yang sangat pasti dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk datang memandang kepada Kristus,
percaya dan taat kepadanya, dan menerima hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita amini firman Tuhan yang telah kita dengar dengan selalu mengingat bahwa hanya Yesuslah penolong dan penghibur kita di sepanjang hidup yang akan kita jalani ke depan. Kalaku cari damai. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai dari Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati.